Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas proyeksi 10 tahun ke depan untuk saham BJTM ya guys ya. BJTM ini sebuah bank ya milik Pemda Jatim ya, punya pemerintah daerah ya. Ini sebuah BUMD ya guys ya. Tapi kita akan lihat ya bagaimana kinerjanya dan bagaimana proyeksi 10 tahun ke depan untuk saham BJTM ini ya guys ya. Karena saham BJTM ini cukup unik ya guys ya. Harganya itu rada-rada murah nih guys ya. Tapi dividennya jangan ditanya ya guys ya. Dividennya ini cukup jumbo-jumbo ya setiap tahun dan selalu rutin ya. Dan secara tahunan dividennya tiap tahun itu selalu bertumbuh ya guys ya, meskipun tipis-tipis ya. Nah guys, sebelum lanjut guys, gue ingetin lagi bahwa channel Bang Omon sekarang sudah aktifkan channel gabung ya. Kalian bisa support Bang Omon dengan bergabung menjadi supporter Bang Omon atau bergabung di channel Belajar Intens ya. Kelebihannya di Belajar Intens, kalian bisa menonton seluruh konten yang ada di supporter Bang Omon maupun di Belajar Intens itu sendiri ya guys ya. Ya guys, jadi BJTM ini BUMD guys ya. Usahanya ini bidang perbankan. Ini pemiliknya itu 51% itu Pemda Jawa Timur ya guys ya. Terus masyarakat itu cuman punya 20% ya. Ini cukup bagus ya guys ya. Free float sebesar ini akan membuat BJTM ini cukup liquid ya guys ya. Karena pemilikan masyarakatnya lumayan gede ya. Direkturnya ini Mr. Arif ini punya 1,4 M lembar atau 0,009%. Terus si Arif Suhirman ini juga direksi. Adi Karyono ini komisaris ya. Umi Rodia ini juga direksi. Direksinya 3 ini punya gede-gede semua ini. Cuan terus mereka ya dari dividen ya. Direksi dan komisarisnya ya. Kita lihat kinerjanya guys. Nah ini kalau lihat dari PI ini murah ya guys ya. Ini si BJTM ini PI-nya sekarang 5,6 di bawah 10 ya. Untuk PBV juga cukup murah 0,61 ya guys ya. Kinerjanya sendiri untuk tahun 2025 ini di saat yang lain itu lumayan tertekan ya. Dia ini malah berhasil tumbuh ya versus 2024-nya ya. Ini malah kinerja untuk IPS-nya sendiri di 2025 ini malah tumbuh ya. Dibandingkan dengan 2024 itu cuma 85 ya. Di 2025 ini proyeksi trailing 12 month itu 94,04 ya. Ini setiap kuarternya tumbuh ya guys ya. Q1 tumbuh, Q2 tumbuh, Q3 tumbuh ya. Ini harganya makanya juga sudah mulai merangkak naik nih guys ya. Nah guys, yang menarik dari saham ini itu dividennya ya guys ya. Dividennya ini dari 39 40 ya, 40 ini guys ya, 40 itu 10 tahun yang lalu, sekarang itu sudah 54 ya. Dan setiap tahun ini continue growth gitu guys ya. Meskipun tipis-tipis tapi konsisten ya. Inilah kelebihan dari BJTM ya. Jadi manajemennya ini komitmen untuk terus membagikan dividen secara bertumbuh gitu loh ya guys ya. Ini cukup baik ya ke investornya ya BJTM ini. Oke guys, kita sekarang coba lihat proyeksi 10 tahun ke depannya ya. Dengan EPS kita perkirakan tumbuh ya 3% ya. Untuk 2025 itu 94, 10 tahun lagi proyeksi EPS dari BJTM ini di 122 ya. Dengan payout ratio rata-rata 58% ya untuk BJTM, itu artinya dividen akan kita peroleh 54 ya untuk tahun depan ya, tahun 2025 bagi 2026 maksudnya ya.
itu adalah 54 ya. Tapi nanti dividennya diproyeksikan akan terus bertumbuh ya, menjadi 71 ya tentunya guys ya. Harganya pun tentu akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan dividen, karena pasti gini gitu loh guys ya, pasti saham-saham seperti ini ketika dividennya naik ya, ketika dividennya naik terus naik ya, orang pun akan mulai berpikir gitu guys ya, daripada simpan di deposito dapat 3%, 4%, tentunya mereka akan berusaha membeli saham-saham yang seperti ini, yang membagikan dividen dengan yield 10% seperti ini gitu loh guys ya. Jadi daripada simpan deposito, tentunya orang akan berpikir, kenapa nggak gua simpen di BJTM aja gitu guys ya. Itulah yang menyebabkan harganya menjadi mengikuti jumlah pembagian dividen gitu loh guys ya. Jadi harganya pun ikut semakin naik kalau dividennya yang dibagikan terus naik. Karena ada persepsi itu tadi ya, orang mikir, lah kenapa gua harus simpen di deposito? Ini dividennya si BJTM ini terus tumbuh dan lumayan-lumayan terus. Mendingan gua simpen di BJTM dong gitu. Kalau sekalian beli sekarang, itu kalian dapat yieldnya 10%. Tapi 10 tahun lagi kalian bisa dapat 13%. 13% ini guys untuk perbankan, ini ya gede banget ya guys ya. Ya, kalau simulasi di sini, kalau kalian investasi 100 juta, cepet tiao, bahasa Mandarinnya cepet tiao, kalian akan mendapatkan lembar 188.000 ya, 108.700. Kalian dapat dividen 10 juta dulu ya. Tapi guys, 10 tahun lagi kalian akan mendapat dividen 24 juta ya. Dengan catatan dividennya nggak kalian ambil, kalian reinvestasikan lagi gitu guys ya. Aset kalian akan bertumbuh menjadi 241 juta ya. Jadi kalian dapat dividen 10 juta, tidak usah dipakai buat jajan-jajan ya guys ya, tidak udah dipakai buat senang-senang, kalian pakai dulu buat investasi ulang di BJTM terus menerus selama 10 tahun ke depan. 2034 itu kalian bisa dapat aset 240 juta dan dividen itu 24 juta ya. Kalau disebulankan ya lumayan guys ya, 2 juta ya, lumayan lah buat bayar listrik ya, atau buat beli bakso mungkin ya. Tahun 2034 nggak tahu 2 juta ini setara berapa ya kalau dengan tahun sekarang ya. Yang jelas kalau untuk tahun sekarang 2 juta ini lumayan ya, sudah bisa jalan-jalan sama keluarga ya, sudah cukup lah buat staycation 1 hari 2 hari lah di puncak ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.